Halo guys, jumpa lagi dengan gue Imam. Akhirnya setelah sekian lama gue bisa bikin video lagi. Karena seperti kalian tahu guys, banyak banget hal yang terjadi di dunia ini, khususnya di Indonesia, yang membuat kita tuh uang gak kita terbatas, sehingga kita hanya di rumah, stay at home, jaga kesehatan dan sebagainya. Tapi gue mutusin, gue pengen bikin video karena gue baru beli lensa terbaru dari Sony. Gue pengen review ini, pengen share untuk ke kalian gitu. Tapi sebelum kita mulai, kita intro dulu ya. Oke guys, kali ini gue pengen review lensa lagi, lensa dari Sony, lensa 28 dengan bukan 2 dari Sony. Ini lensa termasuk lensa wide, lensa pemula. Jadi buat kalian yang ingin beli kamera Sony full frame dan pengen beli lensa pertama, menurut gue ini termasuk salah satu pilihan kalian untuk beli lensa pertama kalian gitu. Jadi ini lensanya kecil banget dan hasilnya luar biasa. Lensa ini sudah lama banget dan harganya juga terjangkau. Jadi mudahlah untuk dicari beli lensa ini. Ini lensa yang benar-benar cocok buat kamera Sony full frame karena bentuknya kecil, kamera Sony full frame kan juga kecil. Jadi di body tuh pas banget gitu. Tanpa banyak panjang lebar lagi, kita mulai review dari lensa ini. Jadi hal yang pertama ingin gue review dari lensa ini adalah body dari lensa ini guys. Seperti kalian lihat guys, body lensa ini terlihat sangat kecil, ringan, enak banget dibawa. Di body lensa ini tidak memiliki switch button manual ke autofocus, hanya memiliki ring focus yang infinity untuk kalian pergunakan jika menggunakan manual focus. Kalian bisa putar ke kiri, ke kanan, ke kiri sampai kalian puas untuk menemukan fokus yang kalian inginkan. Panjang body lensa ini adalah 6 cm dengan berat 200 gram. Diameter lensa ini memiliki 49, jadi kalian ingin menggunakan filter, gunakanlah yang 49 mm. Nah, lensa ini tidak memiliki dustproof ataupun waterproof, jadi kalian harus hati-hati menggunakan lensa ini. Juga lensa ini tidak memiliki image stabilization, jadi kalau kalian ingin menggambar slow shutter speed dan gambar yang tidak ingin shaky, image stabilization-nya bergantung cuma di body kamera, tidak bisa di lensa ini gitu, atau menggunakan gimbal dan sebagainya. Secara keseluruhan body lensa ini gue sama sekali tidak ada komplain karena bentuknya kecil, ringan, enak banget dibawa traveling, jadi nggak memberatkan tangan dan wah pinggang dan sebagainya gitu. Walaupun body lensa ini terbuat kebanyakan dari plastik, itu wajar ya karena harga dari lensa ini tidak memiliki harga yang sangat mahal, termurah, sangat terjangkau di bawah 5 juta. Jadi untuk nilai body dari lensa ini adalah 9 dari 10. Sekarang kita masuk ke bagian autofocus dari lensa ini guys. Seperti kalian tahu guys, ini adalah lensa native untuk kamera Sony full frame, buatan dari Sony langsung, sehingga autofocus dari lensa ini sangat bisa diandalkan, cepat, reliable, dan sangat akurat. Jarak fokus dari lensa ini minimal adalah 29 cm, jadi kalian tidak bisa gunakan untuk macro lens atau mengambil gambar yang sangat dekat. Karena autofocus lensa ini sangat cepat dan akurat, maka gue sering banget ngambil video pakai lensa ini, baik untuk wedding ataupun travelog. Bentuknya juga kecil guys, jadi enak banget untuk ngambil video, nggak capek di tangan, bisa kalian bawa ke atas, ke bawah, ke samping, ke kanan, kiri, pokoknya enak banget guys. Nah, karena autofocusnya juga sangat bagus, jadi gue pas ngambil video tuh jarang banget miss fokus, benar-benar tepat fokus yang gue inginkan ketika ngambil video. Pokoknya cocok banget lah kalau kalian ingin mengambil video dengan lensa yang wide dan kecil, ini pilihan buat kalian. Harganya juga murah guys. Jadi untuk video, autofocus lensa ini pun sangat bagus dan terjamin oke, cepat dan akurat. Nah, untuk secara keseluruhan autofocus lensa ini gue sama sekali nggak ada komplain karena gue bilang tadi di awal sangat cepat, akurat, dan snappy. Jadi nilai dari autofocus lensa ini gue kasih nilai 9,5 dari 10.
Nah, sekarang masuk ke bagian favorit gue guys, yaitu ketajaman ataupun kualitas gambar yang dihasilkan lensa ini. Seperti kalian tahu guys, lensa ini adalah lensa wide. Jadi kalau kalian ingin mengambil gambar foto pemandangan yang bagus, tajam, lensa ini tuh cocok banget buat kalian guys. Karena di bukaan f5 sampai f7, lensa ini benar-benar memiliki gambar yang sangat tajam dari ujung ke ujung ataupun di bagian tengahnya. Wow banget ya untuk ketajaman dari lensa ini guys. Nah, lensa ini tuh cenderung menghasilkan warna yang lebih kayak bluish adem gitu guys. Memang ciri khasnya Sony itu adalah seperti itu, menghasilkan gambar yang lebih ke bluish, adem dan sebagainya gitu guys. Nah, karena lensa ini lensa wide dengan bukaan yang cukup lebar f2, jadi lensa ini tuh memiliki vignette yang cukup jelas di bagian pojok-pojoknya. Terus lensa ini juga kalau misalnya kalian mengambil foto dalam bentuk RAW, itu lensa ini cenderung lebih cembung gitu guys, ada bentuk cembungnya sedikit. Tapi itu bisa dikoreksi di bagian Adobe Camera Raw ataupun di Photoshop, gampang banget tinggal sekali klik gitu guys. Jadi untuk kualitas gambar yang dihasilkan lensa ini tuh gue benar-benar gak ada komplain, tajam, terus warnanya juga gue suka, dan vignette-nya pun kata orang sih lebih bagus karena bisa menghasilkan lebih drama di kualitas gambar yang dihasilkan gitu guys. Memang sedikit cembung tapi itu bisa sedikit kita koreksikan di bagian Photoshop ataupun Adobe Lightroom. Tapi kalau kalian ingin gambarnya sudah langsung JPEG, lensa ini tidak memiliki distorsi ataupun cembung, benar-benar seperti kamera yang dihasilkan lensa seperti biasanya, seperti itu guys. Jadi untuk nilai kualitas gambar ini gue kasih nilai 9 dari 10. Oh ya guys, jangan salah, lensa ini kan memiliki bukaan f2 ya, cukup lebar. Jadi kalau kalian ingin mengambil gambar dengan yang menghasilkan foto bokeh, lensa ini bisa banget guys. Karena kalau kalian maksimalkan di buka f2, terus jarak antara objek dan subjeknya jauh, itu nanti bisa jadi kelihatan ngeblur, bagus banget guys. Jadi kalau misalnya kalian ingin mengambil gambar bokeh ataupun video yang lebih sinematik, lensa ini juga bagus banget guys. Bisa menghasilkan bokeh yang cukup luar biasa, karena bukanya f2, cukup lebar. Jadi bokeh yang dihasilkan lensa ini juga bagus, creamy, lembut, dan sebagainya. Karena ini kamera full frame, jadi bokeh yang dihasilkan juga jangan diragukan. Karena sudah full frame ya bokehnya itu luar biasa. Jadi kalau kalian ingin mencari bokeh, lensa ini juga bisa menghasilkan gitu guys, karena bukanya f2. Nah guys, yang ingin tadi gue bahas adalah harga dari lensa ini. Seperti kalian tahu guys, harga lensa ini tuh sangat cukup terjangkau. Kemarin gue beli di Blibli.com, harganya di bawah 5 juta. Dengan promo diskon sekitar 4,3 gue dapat harga dari lensa ini. Dengan harga di bawah 5 juta, lensa ini juga wide, bukannya f2, kecil, ringan. Udah nggak ada pilihan lain buat gue untuk buat lensa yang wide untuk mengambil foto pemandangan. Lensa ini menjadi jawaban utama gue gitu guys. Karena harganya itu tadi guys di bawah 5 juta guys, lumayan banget. Banyak sih lensa wide dari Sony, seperti lensa zoomnya kayak 16-35, ada 12-24, itu kan harganya di atas 12 juta ya, udah sangat menyakitkan kantong gitu, dan bentuknya juga lumayan besar gitu. Jadi buat gue, buat yang nggak profesional banget, cuman buat ngambil video dan gambar-gambar pemandangan sebagai hobi, ya lensa ini udah paling tepat banget gitu guys, dengan harga di bawah 5 juta gitu guys. Nah, kesimpulan review untuk lensa ini, menurut gue ya guys, jika kalian ingin punya lensa pertama wide untuk kamera body full frame Sony full frame, ya jawabannya paling tepat ya ini gitu. Bentuknya kecil, ringan, enak banget dibawa, tidak memberatkan tas ataupun tangan, harganya murah, terjangkau di bawah 5 juta, autofocus yang dihasilkan juga bagus, sangat tepat sasaran, jarang misfokus, gambar yang dihasilkan juga tajam dan sangat reliable gitu. Jadi udah nggak ada pilihan lain selain Sony FE28 dengan bukaan 2. Banyak lensa yang di atas juga lebih bagus, tapi harganya menyakitkan banget kantong guys, di atas 12 juta. Waduh, parah banget tuh guys. Jadi bisa saving buat yang lain kalau kalian beli lensa ini gitu guys. Udah, itu review aja dari lensa FE Sony 28 dengan bukaan 2. Semoga review ini sangat bermanfaat untuk kalian yang kalian punya kamera body full frame Sony, pengen beli lensa apa sih, bisa kalian cek-cek juga review gue sebelumnya, karena gue sudah ada review lensa Samyang 35mm dengan bukaan 1.4 dan juga lensa Sony 85mm dengan bukaan 1.8. Itu dulu guys review dari gue. Jangan lupa
kalau kalian ada pertanyaan bisa kalian tanyakan di bawah, komen di bawah. Jangan lupa juga subscribe YouTube gue ataupun follow Instagram gue gitu guys. Masih banyak review-review yang lain pengen gue share di video ini di channel YouTube gue untuk kalian. Gue juga sekarang lagi seneng banget sama Nintendo Switch. Kebetulan gue banyak banget game. Kayaknya gue mau berpikir untuk bikin review game-game yang gue punya di Nintendo Switch. Nanti ya udah subscribe aja lah. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan sampai jumpa. Oh ya, keep healthy, jaga kesehatan, jaga semuanya supaya tidak banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bye bye.